Hakim menjatuhkan ketok palu vonis terhadap dua terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, yaitu Mario Dandi dan Shane Lucas. Mario Dandi divonis 12 tahun penjara serta membayar restitusi 25 miliar rupiah, sementara itu Shane Lucas dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Bagaimana tanggapan pihak David Ozora? Apakah vonis hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban? Bergabung bersama kami Unoto Dwi Yulianto, tim kuasa hukum dari David Ozora. Selamat sore, Mas Unoto. Selamat sore Mbak Tiffany. Ya, baik. Mas Unoto, bagaimana respons dari kuasa hukum terhadap vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hari ini untuk Mario Dandi 12 tahun penjara? Sudah sesuai dengan harapan dari tim kuasa hukum dari sidang tuntutan beberapa waktu lalu? Ya, halo Mbak, suara saya terdengar jelas? Silakan, terdengar jelas, Mas. Ya, secara umum kami mengapresiasi dari pihak keluarga juga mengapresiasi putusan hakim yang sudah cukup detail menguraikan unsur-unsur dan juga fakta-fakta kejadian secara lengkap, juga mengakomodir harapan dari pihak keluarga beberapa waktu lalu pada saat menyerahkan rapor merah Mario Dandi dan Shane Lucas ke majelis oleh orang tua korban. Di situ disebutkan bahwa agar Rubicon yang dalam tuntutan jaksa itu dirampas untuk negara, itu digunakan untuk membayar biaya restitusi. Itu alhamdulillah dikabulkan oleh hakim. Namun demikian ada beberapa catatan-catatan yang menurut kami kurang tepat terhadap putusan tersebut gitu. Bahwa yang pertama terkait dengan unsur turut serta, khususnya berkaitan dengan Shane. Ini kan ada pasal 55, dia dianggap turut serta terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat terencana. Tetapi terkait dengan restitusi tidak dibebankan sama sekali. Seyogianya dibebankan entah Rp1, Rp2, berapapun itu, sehingga ada unsur 55-nya lebih sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan adanya perampasan aset. Di satu sisi majelis hakim mengabulkan restitusi terkait dengan perampasan aset dalam bentuk mobil Rubicon, tapi di sisi lain perampasan terhadap harta-harta yang lain itu tidak dilakukan, sehingga restitusi yang diberikan oleh hakim ini lebih pada sifatnya sukarela, dibayarkan oleh terdakwa atau tidak, ya terserah. Kalau tidak dibayarkan nanti digugat melalui jalur perdata gitu. Nah, dari pihak keluarga sendiri itu inginnya ada upaya paksa terkait dengan mekanisme pembayaran restitusi. Seharusnya restitusi itu punya daya tekan yang lebih kuat terhadap para pelaku tindak pidana. Artinya yang ditekankan dalam putusan itu seyogianya jika restitusi tidak dibayar, maka harta bendanya atau asetnya disita atau dia menjadi berhutang sampai dengan itu dilunasi begitu. Dan jika masih juga tidak dibayarkan, maka diganti dengan tindak pidana. Itu harapan dari pihak keluarga. Begitu Mbak Tiffany untuk sementara. Oke, terkait dengan masalah restitusi ini, Mas Unoto, mengapa dari pihak kuasa hukum dari David begitu kekeh dengan permasalahan atau tuntutan restitusi? Kalau di sidang tuntutan sebelumnya 120 miliar rupiah, kemudian divonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hari ini turun jumlahnya menjadi 25 miliar rupiah. Ketika sidang beberapa waktu lalu, dari saksi ahli yang meringankan pihak Mario juga mengatakan bahwa jumlah yang diminta 120 miliar rupiah itu terlalu besar, terlalu fantastis nominalnya. Tanggapan Anda? Baik, Mas Unoto masih mendengar suara saya? Saya mendengar tadi terputus-putus. Oke. Pada prinsipnya mengenai besaran restitusi itu kan yang menentukan LPSK ya Mbak. Dari pihak keluarga sendiri tidak pernah menyebutkan secara detail berapa, harus berapa dan lain sebagainya. Oleh karenanya restitusi dibahas dan dikabulkan oleh hakim saja kita sudah mengapresiasi. Mengenai besarannya kita akan berkonsultasi kepada jaksa dan LPSK, karena yang menghitung itu kan LPSK. Berapa sih yang adil? Nah, saya pikir hakim mencoba mencari jalan tengah terkait besaran itu dengan menghitung
sendiri, dan tentu itu kita menghargai dan merupakan kewenangan majelis hakim juga untuk menghitung. Nah, namun demikian, apakah itu sudah cukup merepresentasikan kepentingan semua pihak? Tentu kita harus konsultasi juga dengan pihak LPSK dan juga jaksa penuntut umum yang memasukkan hitungan LPSK itu dalam tuntutan hukumnya, begitu. Oke, baik. Artinya apakah Masalah puas dan tidak puas, gimana, Mbak? apakah dengan demikian dari tim kuasa hukum nanti setelah berkonsultasi dengan LPSK akan mengajukan keberatan terhadap jumlah restitusi yang sudah dijatuhi oleh majelis hakim? Iya, kewenangan untuk mengajukan banding atau tidak kan ada pada jaksa penuntut umum. Betul. Apakah dengan putusan hari ini itu jaksa penuntut umum sudah cukup puas karena ada beberapa hal yang memang dikabulkan terkait dengan tuntutan maksimal 12 tahun, tapi ada juga yang tidak dikabulkan terkait dengan pidana penjara sebagai pengganti restitusi. Nah, tentu itu kewenangannya ada pada jaksa penuntut umum. Meskipun misalkan kami menginginkan banding, ternyata jaksa penuntut umum sebaliknya juga tidak bisa kita paksa. Atau sebaliknya kita ingin banding, mereka yang nggak mau, kita juga akan kerepotan. Tapi yang pasti kami akan terus berkomunikasi dengan pihak jaksa penuntut umum dan juga LPSK untuk mencari jalan terbaik. Harapan dari pihak keluarga terkait dengan restitusi, ini di luar nilainya berapa-berapa ya, Mbak, terkait dengan restitusinya itu lebih concernnya pada upaya paksanya, bagaimana cara pihak pelaku ini atau terdakwa untuk membayar restitusi. Terkait dengan besarannya harus berapa-berapa, kita serahkan kepada yang berwenang dalam hal ini majelis hakim, mungkin nanti di tingkat pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, karena pihak para pelaku juga sudah tegas akan mengajukan banding. Tadi Sen secara tegas mengajukan banding, kalau dari pihak Mario masih pikir-pikir dalam waktu dekat ini, 1 minggu ini. Oke, baik. Terakhir, Mas Sunoto, kalau tadi respon kuasa hukum terhadap vonis Mario, Shane hari ini juga divonis 5 tahun penjara. Apa respon Anda? Apakah memang vonis yang dijatuhi oleh majelis hakim pada hari ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban? Walaupun kita tahu Shane mengajukan banding, Mario masih pikir-pikir tadi seperti yang Anda sampaikan. Ya, khusus terkait dengan Shane ya, kalau dilihat dari peran dan perilakunya selama persidangan begitu, maka ini udah sesuai dengan tuntutan. Meskipun ancamannya sama 12 tahun, tapi tuntutannya oleh jaksa penuntut umum 5 tahun. Hanya berkaitan dengan restitusi tanggung renteng, ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Padahal kalau memang di Sen itu terbukti pasal 55-nya turut serta membantu Mario melakukan tindak pidana, maka segala akibatnya dalam hal ini ganti rugi yang kita sebut restitusi, dia juga diberikan beban juga. Itu yang kita sebut harus ada nominalnya, entah berapanya kita seyogianya ada begitu. Tapi faktanya dalam putusan itu sama sekali tidak ada. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan akan dikoreksi oleh hakim tinggi atau bahkan di Mahkamah Agung. Meskipun kita tahu Sen tidak ikut memukuli, tidak ikut menganiaya, tetapi perbantuan atau turut serta yang dikaitkan dengan pasal 55 sudah secara otomatis konsekuensinya juga harus ditanggung sesuai dengan kadar kesalahan masing-masing, begitu Mbak Tiffany. Oke, baik. Terima kasih kuasa hukum David Ozora, Unoto Dwi Yulianto sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Selamat sore Mas Unoto, sehat selalu. Selamat sore Mbak Tiffany, terima kasih banyak juga.